Petualangan Said menelusuri jejak Islam di Nusantara. Suatu malam, Said, seorang anak berusia 11 tahun yang suka membaca buku sejarah, tertidur sambil memeluk buku berjudul Jejak Islam di Nusantara. Di dalam mimpinya, ia terbangun di tengah sebuah hutan dengan cahaya keemasan yang bersinar dari langit. Di hadapannya berdiri seorang lelaki tua berjubah putih dan berjanggut panjang yang memperkenalkan diri sebagai Syekh Waktu. "Aku akan membawamu menelusuri jejak para penyebar Islam di Indonesia," kata Syekh Waktu sambil mengulurkan tangan. "Tapi ingat, engkau harus belajar dari setiap tempat yang kau datangi." Dengan ragu namun penuh rasa ingin tahu, Said menggenggam tangan Syekh Waktu dan seketika tubuhnya melesat seperti cahaya. Samudra Pasai Aceh, abad ke-13. Said tiba di pelabuhan ramai dengan kapal-kapal besar. Ia bertemu Sultan Malik Al-Saleh, Raja Islam pertama di Nusantara. Di sana, ia belajar bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia melalui perdagangan damai, bukan peperangan. Para pedagang dari Arab, Gujarat, dan Persia membawa bukan hanya barang, tapi juga nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan ilmu pengetahuan. Demak, Jawa Tengah, abad ke-15. Said kemudian dibawa ke Kesultanan Demak. Ia melihat Masjid Agung Demak dan bertemu Sunan Kalijaga yang sedang mengukir tiang masjid dari kayu bekas perahu. Sunan Kalijaga mengajarkan Said bahwa dakwah bisa dilakukan dengan cara yang lembut dan kreatif, seperti lewat seni, gamelan, dan wayang. Said merasa kagum karena Islam disebarkan dengan budaya yang ramah dan penuh toleransi. Ternate Maluku, abad ke-16. Selanjutnya, Said tiba di Kesultanan Ternate dan berkenalan dengan Sultan Babuloh, pejuang Islam yang juga melawan penjajah. Di sana, Said belajar bahwa Islam juga mengajarkan keberanian, tanggung jawab, dan semangat membela kebenaran. Ia ikut dalam pertemuan para pemimpin rakyat yang membahas bagaimana menjaga negeri dari penjajahan dengan semangat ukhuwah Islamiyah persaudaraan sesama Muslim. Setelah perjalanan yang menakjubkan, Syekh Waktu membawa Said kembali ke kamarnya. Sebelum menghilang, Syekh Waktu berkata, "Said, jejak Islam di Indonesia bukan sekadar sejarah, tapi warisan nilai kejujuran, ilmu, kedamaian, keberanian, dan toleransi. Bawalah itu dalam kehidupanmu, dan engkau akan menjadi bagian dari kisah besar ini." Said terbangun dengan buku sejarah masih di tangannya, tapi kini terasa lebih hidup dari sebelumnya. Ia tersenyum dan berkata dalam hati, "Aku ingin menjadi anak yang jujur, pemberani, dan membawa damai seperti para tokoh itu." Beberapa hari setelah mimpi pertamanya, Said merasa gelisah. Ia terus memikirkan para tokoh yang pernah ia temui. Suatu sore, saat bermain di sekitar masjid tua di desanya, angin berhembus lembut dan terdengar suara lantunan azan yang terasa berbeda. Dari balik mimbar masjid, muncullah cahaya samar, dan Syekh Waktu kembali berdiri di hadapannya. "Said," kata Syekh Waktu, "jejak Islam di Nusantara belum selesai kau telusuri. Sekarang kita akan menyaksikan bagaimana umat Islam menghadapi zaman penjajahan dan menjaga nilai-nilai Islam dalam perjuangan mereka." Tanpa ragu, Said menggenggam tangan Syekh Waktu dan terbang menembus waktu menuju abad ke-17. Banten, abad ke-17. Said tiba di pelabuhan Banten yang ramai. Ia melihat Sultan Ageng Tirtayasa memimpin rakyat dengan semangat. Di tengah tantangan dari penjajah Belanda, Sultan Ageng mengajarkan bahwa Islam tak hanya soal ibadah, tapi juga soal keadilan sosial dan perlindungan terhadap rakyat kecil. Said mengikuti majelis ilmu yang penuh pelajar dari berbagai daerah. Ia belajar bahwa para ulama ikut andil dalam mengatur negara dan menjadi penasihat sultan. "Ilmu adalah senjata kita dalam menghadapi penindasan," kata seorang ulama muda. Goa, Sulawesi Selatan, abad ke-17. Perjalanan berlanjut ke Kerajaan Goa di Makassar, tempat Arum Palaka dan Sultan Hasanuddin pernah bertarung demi mempertahankan tanah air. Di tengah benteng dan suara genderang perang, Said mendengar kisah tentang semangat jihad fisabilillah, bukan untuk kekerasan, tapi untuk mempertahankan kebebasan dan harga diri.
Said bertemu dengan santri-santri yang belajar sambil bertani dan membantu warga. Islam bukan hanya di masjid, ujar seorang kiai muda, tetapi dalam kerja, adab, dan keberanian membela kebenaran. Minangkabau, Sumatera Barat, abad ke-18. Di dataran tinggi Minangkabau, Said menemui gerakan kaum padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Di sini, ia melihat perjuangan melawan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, dan bagaimana Islam menjadi dasar dalam menata kehidupan yang lebih adil dan disiplin. Namun, Said juga menyaksikan ketegangan antara adat dan agama. Ia belajar bahwa tugas anak muda sepertinya adalah menyatukan keduanya dengan kebijaksanaan. Setelah melihat bagaimana Islam bertahan di tengah penjajahan dan tantangan, Said kembali ke masa kini. Ia berdiri lama di halaman masjid desanya, memandangi langit senja. Syekh waktu menghilang, tapi meninggalkan pesan di angin. Jadilah seperti mereka yang mencintai ilmu, membela kebenaran, dan menjunjung kedamaian. Masa depan Islam di tangan anak-anak sepertimu, Said. Said pun mengambil buku dan pensilnya. Kali ini, bukan hanya untuk membaca, tapi untuk menulis kisahnya sendiri. Ia ingin membuat buku cerita anak-anak tentang Islam yang ramah, penuh semangat, dan cinta tanah air. Suatu pagi, saat Said sedang membersihkan rak buku perpustakaan sekolahnya, ia menemukan sebuah buku tua berdebu berjudul Kebangkitan Islam dan Nasionalisme di Nusantara. Saat membukanya, tiba-tiba halaman-halamannya berkilau, dan angin sepoi berhembus dari dalam buku. Tiba waktumu, Said, suara Syekh waktu terdengar lagi. Abad ke-19 dan awal abad ke-20 adalah masa kebangkitan. Di masa inilah Islam dan nasionalisme bersatu untuk melahirkan kemerdekaan. Said menarik napas dalam-dalam, lalu melompat ke dalam cahaya dari buku itu. Petualangannya berlanjut. Sumatera Barat, kaum muda dan pendidikan Islam akhir abad ke-19. Said tiba di sebuah surau modern di Sumatera Barat. Ia bertemu dengan tokoh muda bernama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, guru besar di Mekah, yang banyak menginspirasi ulama-ulama muda di Indonesia. Disinilah Said menyadari betapa pentingnya ilmu pengetahuan dan pendidikan. Ia menyaksikan munculnya madrasah dan pesantren modern. Para ulama seperti Haji Rasul dan Abdul Karim Amrullah, ayah dari Buya Hamka, mengajarkan Islam yang berpikir maju, terbuka, dan penuh semangat perubahan. Islam tak boleh kaku, kata salah seorang murid, kita harus kembali ke Quran dan hadis, tapi juga menjawab tantangan zaman. Jawa, lahirnya organisasi Islam awal abad ke-20. Said kemudian tiba di Surabaya tahun 1912. Ia menyaksikan berdirinya Muhammadiyah oleh K.H. Ahmad Dahlan dan Nahdlatul Ulama oleh Hasyim Asy'ari beberapa tahun kemudian di Jombang. Ia sangat kagum melihat bagaimana Islam berkembang tidak hanya dalam masjid, tapi juga dalam sekolah, rumah sakit, dan koperasi. Organisasi-organisasi ini mengajarkan Islam yang aktif, membantu masyarakat, dan membangun sistem yang adil dan mandiri. Agama bukan hanya soal pribadi, tapi juga soal mengangkat umat dari kebodohan dan kemiskinan, kata seorang guru Muhammadiyah kepada para murid. Batavia, Islam dan Nasionalisme, 1920-an 1930-an. Said menyusup ke tengah rapat tokoh-tokoh pergerakan di Batavia. Ia melihat bagaimana tokoh-tokoh seperti H. Agus Salim, H.O.S. Cokroaminoto, dan Bung Hatta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sambil membawa semangat Islam yang menjunjung keadilan dan kebebasan. Islam bukan lawan nasionalisme, kata H. Agus Salim, melainkan ruhnya. Said merasa sangat bangga bahwa para tokoh Islam bukan hanya bicara, tetapi juga bertindak nyata. Mereka berani berdebat, menulis, dan berdiri melawan penjajahan demi kemerdekaan bangsa. Setelah petualangan panjang itu, Said kembali ke dunia nyata. Kini ia tak hanya memahami sejarah sebagai hafalan, tapi sebagai jiwa yang hidup. Ia mengumpulkan teman-temannya dan memulai klub belajar kecil di masjid desa. Mereka membaca, berdiskusi,
dan bahkan membuat buletin kecil berisi kisah-kisah tokoh Islam Nusantara. Said percaya, perubahan tidak datang tiba-tiba, tapi bisa dimulai dari langkah kecil. Malam itu, sebelum tidur, Said melihat langit malam dari jendela. Ia berdoa, "Ya Allah, jadikan aku bagian dari jejak panjang ini." Jejak Islam yang membangun, mencerahkan, dan membebaskan. Said duduk di dalam masjid kampungnya setelah salat maghrib. Di depannya, ada sebuah cermin besar tua yang biasa digunakan jamaah untuk merapikan diri. Tapi malam itu, saat Said menatap cermin itu, bayangannya memudar, dan digantikan oleh gambar bendera merah putih yang sedang dikibarkan, serta para pejuang yang bersujud syukur. Suara Syekh waktu kembali terdengar, lembut tapi tegas. "Perjalananmu belum selesai, Said. Sekarang waktunya kau melihat bagaimana Islam hidup setelah kemerdekaan, dan apa tantangan anak muda sepertimu di masa kini." Cermin bersinar terang, dan Said pun melangkah masuk menuju masa kemerdekaan dan zaman modern. Proklamasi dan peran umat Islam 1945. Said muncul di sebuah rumah sederhana di Jakarta, melihat Bung Karno dan Bung Hatta sedang merumuskan teks proklamasi. Tak jauh dari sana, para tokoh Islam seperti Kasman Singodimedjo, Ki Bagus Hadikusumo, dan Wahid Hasyim berdiskusi tentang dasar negara. Ia mendengar perdebatan hangat tentang Pancasila dan bagaimana nilai-nilai Islam bisa hidup berdampingan dalam negara yang majemuk. "Islam tidak harus eksklusif," kata Ki Bagus, "Islam bisa menjadi roh dalam sistem yang merangkul semua." Said belajar bahwa umat Islam berperan besar dalam menyatukan bangsa yang beragam. Era Orde Baru bertahan di tengah tekanan tahun 1970 sampai tahun 1990. Said tiba di sebuah kampus tempat para mahasiswa berdiskusi diam-diam tentang keadilan, kemiskinan, dan peran agama. Ia melihat bagaimana gerakan dakwah kampus tumbuh diam-diam tapi kuat. Ia juga menyaksikan para ulama, meski dibatasi, tetap mendidik umat dan menjaga nilai Islam. Dari sana, Said menyadari bahwa kebaikan bisa tumbuh bahkan dalam tekanan, asalkan terus disirami dengan niat dan ilmu. Reformasi dan Islam Progresif 1998 sekarang. Kemudian, Said berada di tengah-tengah lautan manusia di tahun 1998. Ia menyaksikan mahasiswa dan ulama turun ke jalan menuntut perubahan. Setelah itu, umat Islam kembali aktif, berdakwah, membangun sekolah, rumah sakit, hingga lembaga bantuan sosial. Said juga melihat fenomena baru, media sosial, podcast, dan YouTube. Ia melihat ustaz-ustaz muda berdakwah dengan cara segar, dan anak-anak muda membentuk komunitas Islam yang santun, modern, dan peduli lingkungan. Namun, ia juga melihat tantangan, hoaks, intoleransi, dan perpecahan di dunia digital. Syekh waktu berbisik, "Di zaman ini, perjuanganmu bukan lagi di medan perang, tapi di medan pikiran dan hati." Said kembali ke masjid kampungnya. Tapi kali ini ia tidak hanya membawa cerita. Ia membawa visi. Ia mulai membuat grup diskusi remaja masjid, membuat konten positif di media sosial, dan membantu mengajar anak-anak di TPA dengan cara yang seru dan kekinian. Ia tak ingin sekadar membaca sejarah. Ia ingin menjadi bagian dari sejarah itu. Malam itu, ia menulis di bukunya, "Islam tidak hanya ada di masa lalu. Ia hidup dalam cara kita berkata, berbagi, belajar, dan mencintai sesama. Aku, Said, akan menjadi cahaya kecil yang meneruskan jejak besar itu." Suatu malam yang tenang, setelah mengisi kajian remaja di masjid, Said berjalan sendirian menuju rumah. Tiba-tiba langit gelap berubah menjadi biru keperakan, dan dari atas masjid turun sebuah kubah bercahaya yang terbuka seperti kapsul waktu. Di dalamnya, Syekh waktu berdiri mengenakan jubah putih bersinar. "Said," katanya pelan, "kamu telah melihat masa lalu dan masa kini. Kini saatnya melihat masa depan. Bukan untuk menebak, tapi untuk menyiapkan. Inilah masa depan Islam di Nusantara, jika generasi sepertimu menjaga cahaya itu."
Said tersenyum, mengangguk, dan masuk ke dalam kapsul cahaya. Mereka terbang ke tahun 2075. Kota Ramah Iman, Jakarta 2075. Said terbangun di sebuah kota canggih yang dipenuhi menara hijau, kendaraan melayang, dan taman-taman ibadah. Ia melihat masjid berbasis energi surya, ruang tafsir digital, dan anak-anak belajar Al-Quran melalui teknologi hologram interaktif. Tapi bukan teknologinya yang membuat Said kagum, melainkan suasananya, ramah, damai, toleran. Ia melihat umat Islam memimpin dalam inovasi, bukan untuk pamer, tapi untuk memberi manfaat. Di masa depan, iman dan teknologi berjalan bersama, ujar seorang guru perempuan mengenakan jilbab pintar yang bisa menerjemahkan bahasa isyarat. Desa Harmoni Islam, Papua dan Kalimantan 2080. Said dan Syekh waktu berpindah ke wilayah timur dan pedalaman. Di sana, ia melihat pesantren berbasis pertanian organik, madrasah digital yang bisa diakses anak-anak adat, dan gerakan dakwah yang fokus pada ekologi dan budaya lokal. Umat Islam tak lagi membangun tembok pemisah, tapi jembatan kasih. Islam hadir sebagai solusi, bukan hanya untuk umatnya, tapi juga untuk seluruh masyarakat. Dakwah bukan sekadar ceramah, kata seorang santri dari suku Dayak, tapi juga tentang mendengar, menghargai, dan merawat bumi. Parlemen Masa Depan dan Kepemimpinan Muslim. Di gedung Parlemen Masa Depan, Said melihat pemimpin-pemimpin muda yang bijak dan jujur. Banyak di antaranya adalah alumni pesantren, aktivis kemanusiaan, dan penghafal Al-Quran. Mereka tidak menggunakan agama untuk kekuasaan, tapi membawa nilai Islam untuk kebijakan yang adil, bersih, dan berpihak pada rakyat. Islam masa depan akan dihargai bukan karena baju atau simbol, kata seorang pemimpin muda, tapi karena keteladanannya. Sebelum kembali, Syekh waktu menyerahkan sebuah pena cahaya kepada Said. Ini bukan pena biasa, katanya. Ini pena perubahan. Ia hanya bisa digunakan oleh mereka yang jujur, sabar, dan cinta ilmu. Gunakanlah untuk menulis masa depan. Kembali di masjid kampungnya, Said membuka laptopnya dan mulai menulis buku berjudul Nusantara Islami, Mimpi, Iman, dan Aksi. Ia yakin, masa depan gemilang bukan hanya ditunggu, tapi dibentuk. Ia mengumpulkan teman-temannya, mengajak mereka bercita-cita jadi ilmuwan, pemimpin, guru, petani, dan teknolog, semuanya berjiwa Islami. Malam itu, bintang-bintang bersinar lebih terang dari biasanya. Mungkin, karena Said sudah mulai menyalakan satu cahaya baru. Pesan moral, masa depan Islam di Indonesia tidak ditentukan oleh teknologi atau kekayaan, tapi oleh karakter generasi mudanya, jujur, cerdas, peduli, dan cinta ilmu. Said menunjukkan bahwa setiap anak bisa menjadi bagian dari perubahan, jika ia berani bermimpi, belajar, dan bertindak. Klik like dan subscribe untuk bantu channel ini untuk terus upload. Terima kasih.